Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para ikhwah dan juga akhwat, koordinator, para musyrifin, para musyrifat, para admin yang dimuliakan oleh Allah, masih membahas tentang kitab Kun Salafiyan Al-Jadah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan antum semangat dalam mempelajari kitab yang sangat bagus ini. Beliau mengatakan, faqad ihtaja ahlus sunnati ila bayani idhari madhhabis salafis salih alladhina la yashukku ahadun fi annahum ahlus sunnah al-ma'rufuna biha. Ihtaju ila idhari dhalika lamma bazagat qurun ahli al-bid'ah wal khilaf fakharajat tilka at-tawaif wal firaq wa kanu ay ashabu hadhihi al-firaq yarawna annahum al-haq wa annahum al-firqatun najiyah wa yastadilluna ala aqwalihim wa madhahibihim binususil kitabi wa sunnah yunazzilunaha ala araihim wa yasrifunaha amma dallat alaihi dhawahiruha wa yadda'una annahum muttabi'una lil kitabi wa sunnah, dan seterusnya. Ya. Beliau mengatakan, maka ahlu sunnah butuh untuk menjelaskan dan menampakkan madhab salafus salih. Ya. Mereka perlu untuk menjelaskan madhab para salafus salih, yang tidak ada keraguan bagi seorang pun bahwasanya mereka adalah ahlu sunnah yang dikenal dengan sunnah. Siapa mereka? Para salafus salih. Jelas bahwa mereka adalah termasuk ahlu sunnah. Maka di sini kita memerlukan untuk menampakkan mazhab salaf ini. Kenapa demikian? Karena mulai munculnya atau bermunculannya tanduk-tanduk ahlul bidah dan juga ahlul khilaf. Mereka adalah ahlul bidah dan mereka adalah ahli perpecahan. Maka muncullah aliran-aliran, kelompok-kelompok dan orang-orang yang ada di dalam kelompok-kelompok dan aliran-aliran tersebut, mereka memandang bahwasanya mereka berada di atas kebenaran, dan bahwasanya mereka lah firqatun najiyah, bahwasanya mereka lah kelompok yang selamat. Kemudian mereka berdalil ya atas ucapan dan juga mazhab mereka dengan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Ya, kemudian mereka mengatakan ya bahwasanya apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah ini sesuai dengan pendapat mereka. Ya, dan mereka memalingkan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah tadi dari zahirnya. Padahal zahirnya itulah yang dinampakkan oleh Al-Quran dan juga Sunnah, tapi mereka palingkan itu dari zahirnya. Dan mereka mengaku bahwasanya mereka mengikuti Al-Quran dan juga Sunnah. Ini yang dilakukan oleh aliran-aliran yang sesat tadi. Kemudian beliau mengatakan di sini, warubbama iltabasal amru ala ammatin nas, sehingga banyak manusia yang tidak paham. Semuanya secara zahir mengajak kepada sunnah, kepada Al-Quran dan juga hadis. Ya. Kemudian beliau mengatakan, fahuna ihtajan nasu ila idhari madhhabi salaf wa bayanihi, walidha kana ahlul ilm min al-a'immah harisina ala an yubayyinu anna ma dhakaruhu wa ma qaluhu min masail al-i'tiqad wa qawlu man sabaqahum min a'immati salaf min as-sahabah والتابعين وتابعيهم ليعلم أن ما خالف ذلك ليس هو من قولهم ولا من هديهم وأنه من أقوال أهل البدع والخلاف. Baik. Nah, disinilah kata beliau, ya, ini dinukil dari Wasatiyah Ahli Sunnah Bainal Firaq. Ya, diambil dari kitab Wasatiyah Ahli Sunnah Bainal Firaq.
di sini manusia perlu untuk menampakkan mazhab salaf dan menjelaskan. Oleh karena itu dahulu para ulama dari kalangan imam-imam mereka bersemangat untuk menjelaskan apa yang mereka sebutkan, ya, dan apa yang mereka ucapkan berupa permasalahan-permasalahan akidah. Ya, saya ulangi, bahwasanya para ulama, para imam dulu mereka semangat untuk menjelaskan bahwa apa yang mereka sebutkan dan apa yang mereka katakan berupa permasalahan akidah ini adalah ucapan orang-orang sebelum mereka dari kalangan para salaf. Ya, jadi para ulama kita sejak dahulu ketika mereka menyebutkan permasalahan akidah, mereka mengatakan ini adalah akidah yang dimiliki oleh fulan dan fulan, menyebutkan tentang sebagian salaf. Minas sahabati wa tabi'ina wa tabi'ihim liya'lama anna ma khalafa dhalika laysa huwa min qawlihim wala min hadihim wa annahu min aqwali ahli bid'ah wal khilaf. Ya, jadi ketika menyebutkan permasalahan-permasalahan akidah, mereka bercermin dengan akidah para a'immatus salaf. Yang mengatakan ini adalah akidah fulan bin fulan. Ya. Sehingga apa? Kenapa dia mengatakan demikian? Tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwasanya barang siapa yang menyelisih ini, maka ini bukan ucapan para salaf soleh dan bukan pula petunjuk mereka. Ya. Ketika disebutkan bahwasanya permasalahan akidah ini diambil dari para salaf yang mendahului kita, tujuannya apa? Supaya orang yang menyelisih cara seperti ini, yaitu cara para salafus saleh, manhajnya para salafus saleh, ya, diketahui bahwasanya baik, saya ulangi, bahwasanya kenapa mereka menyebutkan bahwasanya permasalahan akidah ini adalah permasalahan atau akidah yang diyakini oleh fulan bin fulan dari kalangan para salaf. Tujuannya adalah liya'lama annama khalafa dzalik laisa huwa min qaulihim wala min hadihim, supaya orang tahu bahwasanya yang menyelisih akidah ini, maka ini bukan ucapan para salaf dan ini bukan petunjuk para salaf. Lalu petunjuk siapa? Wa annahu min aqwali ahli bid'ah wal khilaf. Ya, supaya diketahui bahwasanya sesuatu yang menyelisihi akidah para salaf tersebut adalah ucapan ahli bid'ah dan juga al khilaf. Ya, ahli bid'ah dan juga ahli khilaf. Ahli bid'ah dan juga ahli perpecahan. Maka ini adalah tujuan, ya, kenapa dahulu para ahlul ilm, yaitu para ulama, ketika mereka menjelaskan tentang permasalahan akidah, kemudian mereka menyebutkan bahwasanya ini adalah ucapan dari para ulama yang telah mendahului mereka dari kalangan para salaf, baik para sahabat, para tabi'in maupun para tabi'in. Tujuannya adalah ini, supaya manusia mengenal dan mengetahui apa yang menyelisih itu semua berarti itu adalah bukan ucapan para salaf, tapi itu adalah pendapat dari ahlul bidah dan juga al-khilaf. Demikian yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.